Gu Tianchao tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas dan fleksibel, jika tidak, dia tidak akan mengintip posisi pemimpin sekte. Sekarang Chen Ping hilang dan tidak ada yang membantunya. Gu Tianchao tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi pemimpin sekte tersebut, jadi dia hanya bisa menyanjung Peng Wu. Seperti kata pepatah, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tetapi paling buruk dia akan mencari peluang dalam 20 tahun ke depan. Melihat Gu Tianchao sangat bijaksana, Peng Wu berhenti mengejar apapun. Jika Gu Tianchao berani bertingkah sedikit aneh hari ini, Peng Wu akan mengambil tindakan. Oke, kamu kembali dan bersiaplah dengan baik, dan ingatlah untuk tidak lengah ketika tiba waktunya untuk merekomendasikannya. Peng Wu melambaikan tangannya, berniat untuk membiarkan Gu Tianchao kembali. Tetapi pada saat ini, seorang murid dari sekte Liang Yi buru-buru masuk ke aula dan berkata, Guru Bai ada di sini. Apa? Guru Bai ada di sini? Mungkinkah nenek moyang pola ilahi memiliki instruksi? Melihat ini, Peng Wu buru-buru bangun untuk menyambutnya, dan yang lain tidak berani mengabaikannya. Anda harus tahu bahwa Bai Chai adalah murid dari nenek moyang Shen Wen, dan sekte Liang Yi awalnya didirikan oleh nenek moyang Shen Wen. Jika mereka semua ingin melihat leluhur pola ilahi, mereka harus melewati Bai Xiao, jadi orang-orang ini tidak berani menyinggung Bai Xiao. Gu Tianchao juga mengikuti Peng Wu untuk menyambut Bai Jue. Tapi begitu dia sampai di gerbang sekte Liang Yi, Gu Tianchao tercengang karena dia melihat Chen Ping sebenarnya bersama Bai Chai. Peng Wu dan yang lainnya tidak mengenal Chen Ping. Ketika mereka melihat Bai Jue datang bersama seorang pemuda, mereka bergegas maju dan berkata, Tuan Bai, mengapa Anda ada di sini? Apakah orang ini diatur oleh leluhur? Saya temukan segera berikan tempat untuknya. Tuan Peng, orang ini memang diatur oleh tuanku, jadi dia memintaku untuk membawanya ke sini. Kata Bai Xiao, saya akan segera membuat pengaturan. Setelah Peng Wu selesai berbicara, dia memandang Chen Ping dan berkata dengan sangat sopan, Saudaraku, saya Peng Wu, pemimpin sekte Liang Yi. Petik 2. Chen Ping juga berkata pada dirinya sendiri pendahuluan. Chen Ping. Peng Wu tertegun sejenak, merasa nama itu sepertinya familiar. Tapi saya tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Tapi karena itu adalah seseorang yang diperkenalkan oleh leluhurnya, tentu dia harus menganggapnya serius. Saudara Chen Ping, karena leluhur telah mengatur agar Anda datang ke sini, Anda harus memiliki beberapa keterampilan. Anda harus menjadi penatua di sekte Liang Yi terlebih dahulu. Peng Wu merasa akan lebih baik jika mengatur seorang penatua untuk Chen Ping. Baiklah, Chen Ping masih sangat muda. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi Bai Chai berbicara. Tuan Klan Peng, nenek moyang kita memintanya menjadi pemimpin sekte, bukan seperti yang dikatakan tetua Baiju. Petik 2. Master Sekte. Peng Wu tertegun dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Bai, saya masih guru sekte dari sekte Liang Yi. Bagaimana mungkin leluhur tiba-tiba mengatur agar guru sekte datang? Tahun, ya, semua orang akan mulai membuat rekomendasi dalam beberapa hari. Siapapun yang paling banyak merekomendasikan akan menjadi pemimpin sekte. Nenek moyang tidak pernah menunjuk pemimpin sekte. Ini tidak seperti gaya leluhur. Peng Wu sangat marah. Kecurigaan? Bagaimanapun juga, Chen Ping masih sangat muda, dan selama bertahun-tahun, leluhur Shen Wen tidak pernah ikut campur dalam pemilihan pemimpin sekte Liang Yi. Jadi bagaimana jika pemimpin sekte tiba-tiba dikirim ke sini kali ini? Apa, maksudmu aku berbohong? Kata Bai Chai dingin. Saya tidak berani. Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja leluhur saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi saya perlu meminta instruksi langsung dari Master Sekte. Yang saya sampaikan adalah niat tuan saya, yang di Sekte Liang Yi sebagai pemimpin sekte, dia masih memenuhi syarat untuk berbicara. Petik 2. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Liang Yi, Anda diam-diam telah mengembangkan kekuatan,
membentuk kelompok, dan langsung mengabaikan pemimpin sekte sistem rekomendasi. Jangan berpikir bahwa guru tidak mengetahuinya. Guru membuat sistem ini saat itu untuk memilih para jenius formasi dan melatih mereka. Namun, Anda menduduki posisi pemimpin sekte Liang Yi dan mengandalkan berbagai cara untuk melewatinya, sistem rekomendasi. Sekarang Anda diminta untuk mundur. Apakah Anda keberatan? Bai Chai menatap Peng Wu dengan wajah dingin dan bertanya. Wajah Peng Wu sangat jelek, tapi dia tidak ingin melepaskan posisinya sebagai pemimpin sekte begitu saja. Tuan Bai, orang ini masih sangat muda, saya khawatir akan sulit baginya untuk memegang posisi besar. Sekte Liang Yi telah berkembang selama bertahun-tahun, dan saya telah bekerja keras tanpa penghargaan apapun. Jika Anda meminta saya untuk meningkatkan posisi saya sebagai pemimpin sekte hanya dalam satu kalimat, saya khawatir beberapa saudara akan merasa tidak puas. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya melepaskan posisi saya sebagai master sekte. Selama keterampilan formasi orang ini melampaui milik saya akan segera melepaskan posisiku sebagai ketua sekte, kata Peng Wu sangat tidak yakin. Meskipun leluhur telah berbicara, posisi pemimpin sekte mungkin tidak akan dipertahankan, tetapi dia tetap harus memperjuangkannya. Melihat Chen Ping masih sangat muda dan baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, Peng Wu memutuskan untuk bersaing dengan Chen Ping. Selama Chen Ping kalah, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa malu menjadi pemimpin sekte ini. Ketika Bai Kau mendengar ini, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, adik laki-laki, dia ingin bersaing denganmu dalam formasi. Apa maksudmu? Tidak masalah. Peng Wu di samping tercengang. Bai Chai benar-benar mengikuti Chen Ping dan memanggilnya kakak muda. Apakah ini berarti nenek moyang Pola Dewa adalah murid Chen Ping? Tetapi setelah bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar bahwa leluhur Shen Wen telah menerima murid lain. Karena kamu ingin berkompetisi, maka ayo berkompetisi. Adapun cara berkompetisi, kamu yang memutuskan. Mengenai kekuatan formasi Chen Ping, Bai Jue memiliki 100 keyakinan. Dia dapat dengan cepat memadatkan pola ketuhanan kelahirannya, dan dia juga mempelajari begitu banyak pola ketuhanan. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan bisa memadatkan pola sihir bisa takut pada Peng Wu kecil? Jika dibandingkan dengan seni formasi, Bai Xiao akan takut dia tidak akan menjadi lawan Chen Ping. Oke, untuk menghindari kerusakan, kami hanya akan bersaing untuk menghancurkan formasi. Kami akan menggunakan 3 formasi satu sama lain dan membiarkan pihak lain memecahkannya. Siapapun yang memecahkan formasi pihak lain terlebih dahulu akan menang, dikatakan. Tidak masalah, Chen Ping mengangguk. Kalau begitu ayo kita pergi ke lapangan seni bela diri untuk tampil. Peng Wu mengajak Chen Ping dan yang lainnya ke pertunjukan tanda hubung lebih besar dari. Bidang seni bela diri, yang lain mengikuti. Saat itulah Gu Tianchao memiliki kesempatan untuk mendekati Chen Ping secara diam-diam. Tuan Chen, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi pemimpin sekte? Atau apakah itu diatur oleh leluhur Pola Dewa? Gu Tianchao bertanya dengan bingung. Anda tahu, Chen Ping datang untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, tetapi sekarang Chen Ping sendiri ingin menjadi pemimpin. Ini agak tidak masuk akal. Saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Nenek moyang Anda memaksa saya untuk melakukannya. Tapi jangan khawatir, saya akan menjadikan Anda wakil pemimpin segera setelah saya menjadi pemimpin sekte. Saya akan pergi kalau begitu. Liang Yimen, kamu, wakil pemimpin, bertanggung jawab atas segalanya. Chen Ping menepuk bahu Gu Tianchao dan berkata. Ketika Gu Tianchao mendengar ini, dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia belum pernah mendengar bahwa leluhur Shen Wen memaksa seseorang untuk menjadi pemimpin sekte Liang Yi. Tapi melihat penampilan Chen Ping, sepertinya dia tidak berbohong. Terlebih lagi, Bai Xiao secara pribadi membawa Chen Ping ke sini, jadi dia tidak boleh berbohong.
Tuan Chen, apakah Anda benar-benar menjadi murid leluhur Pola Dewa? Gu Tianchao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin menjadikanku sebagai muridnya dan mengajariku cara mengukir pola ketuhanan, tapi aku tidak setuju. Petik 2. Aku telah mempelajari pola ketuhanan, jadi mengapa aku harus menjadi guru? Sudahkah kamu mempelajari pola ketuhanan? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Gu Tianchao hampir mati karena marah. Pidato Versailles semacam apa ini? Anda harus tahu bahwa orang-orang seperti Sekte Liang Yi, jika mereka ingin mempelajari pola ketuhanan, mereka harus mencapai status pemimpin sekte, dan bahkan jika mereka harus belajar selama beberapa dekade untuk mempelajari pola ketuhanan, mereka mungkin tidak dapat mempelajarinya. Sudah berapa hari Chen Ping berada di sini? Sudahkah Anda mempelajari semua pola ilahi? Bahkan Gu Tianchao tidak dapat mempercayainya, ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, berapa banyak orang yang ingin memohon kepada Patriark Pola Ilahi untuk menerima murid, tetapi Patriark Pola Ilahi menolak untuk menyetujuinya. Bahkan pemimpin Sekte Liang Yi hanya memiliki status yang lebih tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid ilahi Pola Patriark. Melihat ekspresi terkejut Gu Tianchao, Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, hal semacam ini kedengarannya agak keterlaluan bagi siapapun. Ibarat orang kaya yang meminum puluhan ribu botol air mineral dan membuangnya hanya dengan sekali teguk. Jika Anda mengatakan hal ini kepada orang biasa, mereka tidak akan percaya bahkan sampai mati. Bagaimana Anda bisa mendapatkan air yang begitu mahal dan membuangnya hanya dengan sekali teguk? Posisi stasiunnya berbeda, jadi pemikirannya berbeda. Segera semua orang tiba di arena seni bela diri. Karena ini adalah kompetisi pemecah formasi, tidak akan ada korban jiwa, jadi tidak ada formasi pertahanan yang dibentuk di sekitar arena seni bela diri. Kamu masih muda dan seorang tamu, jadi aku akan datang duluan dan membiarkanmu melihat lebih dekat bagaimana aku mengatur lingkaran sihir. Setelah Peng Wu mengatakan itu, dia langsung melompat ke bidang seni bela diri dan mengeluarkan kuas tulis dari pinggangnya. Saya melihat Peng Wu menggunakan kuas tulis untuk terus-menerus mengukir pola formasi di kehampaan. Aku tidak menyangka orang ini memiliki pena ajaib yang tersembunyi di dalam pola susunannya. Kata Bai Xiao dengan terkejut saat dia melihat pemandangan ini. Kakak senior Bai, pena roh formasi apa ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Pena roh formasi tentu saja digunakan untuk mengukir formasi. Kalian harus tahu bahwa itu sama saja baik itu mengukir formasi atau jimat. Semuanya diciptakan dengan menciptakan berbagai jalan langit dan bumi dalam bentuk garis, dan mereka mengukirnya. Kadang-kadang, para beku harus menyuntikkan energi spiritual atau kekuatan lain ke dalam pola formasi untuk membuat pola formasi memiliki kekuatan. Tetapi ukiran pola formasi seringkali menghabiskan banyak energi spiritual, dan banyak energi spiritual ini, energi terbuang di dunia. Petik 2. Jika ada senjata ajaib seperti pena roh formasi yang khusus digunakan untuk mengukir pola formasi, itu dapat sangat mengurangi konsumsi kekuatan spiritual dan memperkuat kekuatan formasi. Ini seperti mengukir jimat. Jika Anda menggunakan pena dan kertas jimat yang bagus, jimat yang diukir akan jauh lebih kuat. Misalnya, jika Anda mengandalkan jari untuk mengumpulkan kesadaran atau energi spiritual, Anda dapat mengukir 3 kata di dalamnya, batal dalam 1 nafas. Formasi Dao, tetapi jika senjata ajaib seperti pena roh formasi ini digunakan, energi spiritual yang sama dapat mengukir lebih banyak formasi, atau formasi yang diukir bisa menjadi lebih kuat. Petik 2. Hanya saja harta karun yang khusus digunakan oleh master formasi kita terlalu sedikit. Saya tidak tahu bagaimana Peng Wu ini mendapatkan pena formasi. Sepertinya orang ini benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Petik 2. Bai Chai menjelaskan kepada Chen Ping secara detail. Chen Ping sangat baik, dan dia langsung tertarik, dan matanya berbinar. Jika dia memiliki benda seperti itu, maka mengukir pola dewa pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha,
dan kekuatan formasi juga akan ditingkatkan. Tuan muda, saudara senior Bai, apakah ini satu-satunya senjata ajaib yang digunakan oleh Master Formasi? Chen Ping bertanya. Petik 2, itu tidak benar. Ada juga berbagai jenis harta karun yang digunakan oleh ahli susunan, bukan hanya pena ajaib, tidak menggunakannya. Petik 2, lagi pula, harta karun itu hanya bisa berperan saat mengukir pola formasi. Harta itu tidak bisa digunakan sebagai senjata di waktu normal. Kata Bai Jue. Chen Ping mengangguk, senjata-senjata ini sudah cukup, dan dengan pena spiritual untuk menggambar pola formasi, itu akan menjadi sempurna. Saudara senior Bai, jika saya mengambil pena spiritual orang ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Petik 2, Chen Ping bertanya, harta karun untuk master formasi terlalu sedikit, dan Chen Ping tidak tahu di mana menemukannya. Sekarang ada harta yang sudah jadi di depannya, sayang sekali jika Chen Ping tidak melakukannya, tidak mendapatkannya. Bai Qiao melirik Chen Ping, lalu tersenyum. Dia berkata, saya tidak peduli. Ketika Anda menjadi master sekte, semua yang ada di sekte Liang Yi tidak akan menjadi milik Anda. Ketika Chen Ping mendengar perkataan Bai Chai, dia langsung tertawa. Artinya jelas, tentu saja Chen Ping bisa merebut pena ajaib itu. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, itu adalah masyarakat hutan dan masyarakat kuat.